Halo guys, kembali lagi di Nina di Film. Kali ini kita akan melanjutkan alur cerita komik yang berjudul 44 TH Period Survival Class. Melanjutkan di episode 9 dan 10 kemarin. Kali ini kita akan melanjutkan di episode 11 dan 12 ya. Di episode sebelumnya, tim D sedang berada di toilet, berencana buat nemenin si Erim buat cuci muka. Terus kan di balik cermin itu ada pantulan mereka berempat yang menjadi monster. Anjir, tampangnya serem-serem. Balik dulu ke masa kini di kelas. Si Hyunju bilang, nah, saat mereka masuk ke toilet itu masih belum ada hal-hal yang aneh. Mereka nggak tahu aja ya kan, kalau ada monster cermin. Hyunju bilang, kami juga tidak toledor karena kami masuk ke toilet bersama untuk memeriksanya. Kemudian si Sujin ngebacot, lalu kenapa kalian meninggalkannya? Kemudian Jungwoo menyuruh melanjutkan dulu ceritanya. Kata si Sujin ngebacot woy. Kemudian Suk-oh, Hyunju, dan Sujung menunggu di luar, dan Eri meminta mereka bertiga untuk tidak jauh-jauh. Suk-oh pun mengiyakan omongannya itu. Saat di luar, Suk-oh menanyakan ke Sojung, kenapa tidak menunggu di dalam dan temani Yerim. Sujung bilang, aku tidak akrab dengan dia. Tapi di situasi saat ini, gak penting akrab atau tidaknya. Kalian sesama wanita harus tetap bersama. Ah, baiklah, terserah, kata si Suk-oh. Kembali pada Yerim di dalam toilet yang akan mencuci mukanya. Pertama dia menyalakan keran, lalu melepaskan dulu kacamatanya. Sampai saat ini cermin itu tidak ada yang aneh ya. Hingga saat Yerim mengangkat kepala dan meyakinkan diri untuk kuat menghadapi kenyataan ini. Kemudian saat melihat ke cermin yang buram karena tidak memakai kacamata, tampak wajahnya berbeda dengan senyuman yang menyeramkan. Dan tetapi wajahnya baik-baik saja. Dia pun sempat bingung, kenapa dengan pantulan cermin ini. Dia pun menggunakan kacamatanya kembali dan bilang, ternyata aku hanya salah lihat. Lalu pantulan cermin itu bilang, tidak kok, tapi dengan omongan yang terbalik. Jadi, kok kadit? Jir, mentang-mentang cermin, omongan juga terbalik. Lalu dengan tiba-tiba, wajah Yerim diremas dan dibawa masuk ke cermin itu. Saat di luar dan ketiga temannya itu, seketika menjauh dari pintu toilet. Terlihat dari dalam ada cahaya merah dan seketika cahaya merah itu redup kembali. Lalu tak berapa lama mereka pun kembali. Si Suk-oh mengecek ke toilet. Kenapa lama sekali sih keluarnya? Padahal cuci muka doang. Ternyata sudah 10 menit lebih Yerim ada di toilet. Saat dipanggil Suk-oh untuk cepat-cepat, Yerim pun keluar dengan tampang yang aneh. Wajahnya tersenyum lebar. Mereka bertiga pun kebingungan dengan wajahnya Yerim. Tapi tidak Suk-oh. Dia kira si Yerim sedang meremehkannya dengan ekspresi wajah yang aneh ini. Lalu Suk-oh bilang, apa saja yang kau lakukan di dalam selama ini Yerim? Tapi Yerim KW ini tidak menjawab. Lalu si Suk-oh marah karena Yerim tidak menjawab omongannya itu. Lalu Suk-oh menepak pundak Yerim dan bilang dengan nada marah, kau pikir bisa meremehkanku, hah? Sialan. Aku melarangmu menangis, jadi kau abaikan ucapanku dengan memasang tampang menyebalkan seperti ini? Kemudian Yerim pun melirik ke Suk-oh dan langsung membuka tutup mulutnya. Aneh sekali. Tetapi si Suk-oh tidak merasakan jika ada yang aneh. Berbeda dengan Hyunju. Dia memperhatikan Yerim hingga ke tangannya. Melihat tangan Yerim yang terbalik, itu Hyunju merasa itu bukan Yerim yang asli. Karena tangan manusia normalnya kan bukan begini ya kan? Dan Hyunju mulai cemas dengan sikon saat ini. Lalu ia mendengar suara pelan dari dalam toilet yang berbisik, aku tolong. Tolong. Sebagian kata-kata itu terdengar dari dalam toilet. Dan dari Yerim palsu ini juga terdengar suara yang bilang tolong aku. Dengan nada yang terbalik. Jadi uka ngolot. Uka ngolot. Deng. Hyunju pun menyadari bahwa ini gak beres. Hyunju pun menarik lengan Suk-oh. Si Suk-oh mah bingung ya kan? Bego emang. Kemudian Hyunju mengarahkan sapu ke si monster dan menanyakan, kau siapa? Dengan seramnya, Yerim berdiri aneh. Lalu seketika berlari ke arah mereka. Gila, serem wak. Hyunju menyuruh angkat senjatamu Suk-oh. Si Suk-oh mah masih bingung dengan situasi saat ini. Emang bego. Si Suk-oh menyuruh Yerim buat berhenti. Kalau gak berhenti,
kok akan aku pukul aslina sih ya. Tapi kan gak berhenti lah, pasti. Jadinya si Suko terpaksa memukul si Yerim hingga tersungkur. Hingga kepalanya monster itu terbentur dengan keras ke lantai. Meni sampai kebalik anjir. Si Suko panik karena dia kan terpaksa melakukan ini karena Yerim juga gak mau berhenti. Si Suko panik atuh guys. Dia kira monster Yerim sudah mati karena pukulan si Suko ini. Si Suko masih belum sadar ini monster wa. Soak, aing mah soak. Dan mereka berdua melihat Yerim monster membalikan kepalanya. Itu dengan lengan terbalik juga. Kan cermin bos. Lanjut episode 12. Monster Yerim mulai bertingkah menyeramkan lagi dengan cara mengkeretek-keretekkan tubuhnya. Melihat kejadian itu, si Suko baru menyadari kalau ini gak beres. Lalu si Sujung mencoba kabur. Akan tetapi dia menginjak pel milik Suko tadi. Dan terdengar suara dari injakan pel tersebut. Yang membuat si Yerim monster notice ke si Sujung. Si monster melihat Sujung dan hendak menyerang dia. Untungnya Sujung berhasil menghindar dan si monster pun menabrak tembok. Anjir. Mereka bertiga pun kabur ke jalan kembali. Lalu tidak lama berselang, Yerim terhalang tembok yang tak terlihat. Yenju kebingungan melihat ini. Ternyata monster ini punya jarak guys. Atau kelemahan ya. Si monster cermin ini masih terhubung dengan Yerim yang asli. Yerim yang asli yang berada di dunia cermin pun mengarah ke sisi sebaliknya dari Yerim monster. Nah gambarannya kayak gini lah. Jadi akses si monster ini hanya sebatas luas dari toilet saja guys, gak lebih. Jadi ada tembok tak terlihat di sekitar WC. Ngerti gak? Kalau belum ngerti baca komiknya aja lah secara langsung lah. Link ada di deskripsi ya. Lanjut, Yerim monster ini membentur-benturkan kepalanya ke tembok tak terlihat ini hingga berdarah-darah sampai kepalanya tak berbentuk. Dan kalian tahu, kelakuan yang Yerim monster ini lakukan berdampak juga ke Yerim yang asli guys. Ya, Yerim yang asli juga membentur-benturkan kepalanya ke tembok atuh. Mereka pun berhasil kabur dari si monster karena tembok tak terlihat ini ya. Sambil melarikan diri itu, Yenju masih mendengar pukulan kepala ke tembok itu sampai hampir masuk ke kelas kembali. Anjir. Saking kencangnya dan saking lamanya, monster itu memukul-mukul kepala sampai suaranya terdengar hampir kembali ke kelas. Ngeri bos. Kembali ke kelas saat ini, Yenju bilang, kami tak bisa berbuat apa-apa dan mana mungkin juga membawa Yerim itu ke kelas. Kalian juga pasti bingung dan tidak tahu harus berbuat apa jika situasinya seperti kami. Jungwo pun mengerti dengan penjelasan si Yenju ini. Jungwo bertanya pada Sohan soal fenomena ini. Tapi dia bilang, pamannya survivor, bukan eksplopedia. Jadi gak bakal tahu banyak lah anjir. Lalu si Sujin bilang dengan omongan yang bikin orang kesal. Dia bilang gini, intinya kalian meninggalkan Yerim kan? Karena dia jadi aneh kan? Intinya sama saja kalian meninggalkan dia. Ah, woman. Lalu si Suko menanggapinya, apa kau tidak punya otak? Bagaimana kami membawa orang yang membenturkan kepala ke tembok? Tak kasat mata. Bego. Ah, barego. Tetapi Hyunju bilang, bukan hanya itu alasannya. Hyunju mendengar ada suara Yerim dari dalam toilet. Kemungkinan ada dua Yerim. Dan Yerim yang keluar dari toilet bukan Yerim yang asli. Si Sujin mah belet anjir malah mikir, jadi si Yerim membelah diri gitu. Ya ampun Sujin. Untungnya Soyun menjelaskan kembali situasi itu. Dia bilang, kemungkinan ada monster di toilet dan Yerim yang keluar dari toilet itu adalah monster. Lalu Nari bilang, apa maksudmu? Kan di jam istirahat tidak ada monster, bow. Si Soyun bilang kembali, kukira begitu. Tapi tidak saat mendengar Doyun dan Siona yang bertemu dengan monster lain. Dia menyuruh Doyun menjelaskan kejadian saat mereka dikejar monster lengan yang melipat dinding. Singkat cerita, Doyun dan Siona selesai menceritakan kejadian mereka dikejar-kejar monster lengan itu. Lalu Nari bilang, jadi gambar-gambar yang tim B lihat juga adalah gambar dari murid-murid sekolah ini. Si Miji berbicara dalam hati, berarti perkataan Sohan benar. Kalian ingat gak kata-kata Sohan? Waktu dia bilang bahwa ada monster lain dengan aturan lain. Nah, kejadian kan salah satunya monster lengan dan monster cermin dengan aturannya masing-masing. Lalu Soyun bilang, yang jelas, karena sudah ada monster buku bahasa Korea dan monster pelipat dinding. Jadi, kesaksian tim D sepertinya tidak bohong. Kemudian Jungwo nanya ke Sojung, jadi Sojung,
Apa maksud kamu? Kenapa Suk-o berusaha membunuhmu? Sujung menjelaskan. Karena Suk-o menyuruhnya menemani Yerim di toilet. Kalau dia tetap di toilet, dia akan jadi seperti Yerim kan? Suk-o juga menjatuhkan pel dan membuatnya nyaris terjungkal. Aduh, tolol. Jung-woo bilang, apa cuma itu? Mungkin itu cuma salah paham, Sujung. Pembicaraan mereka berakhir dengan ketegangan karena jam istirahat juga berbahaya dan perasaan khawatir dengan Yerim. Jam istirahat pun kembali tiba. Tim B termasuk Hyunju yang menggantikan Nari pergi untuk memastikan keadaan Yerim. Perjalanan mereka mulus karena tidak bertemu dengan monster. Mereka juga mempraktekkan cara Doyun, melempar barang ke depan untuk mengetes apakah ada monster pelipat dinding ya kan. Mereka berbicara sambil berbisik-bisik, takutnya terdengar oleh si monster pelipat dinding. Sampailah mereka di pintu yang akan menuju ke toilet itu. Tapi tampaknya terkunci. Selama tim B pergi, suasana kelas kembali ke titik awal, di mana semua murid dalam keadaan gelisah, panik, dan sedih. Dan kengerian. Si Miji bilang, ternyata ucapan Sohan benar. Tetap ada monster berkeliaran di jam istirahat. Ini berarti kapanpun tetap berbahaya. Kalau seperti ini, kita bakal mati sebelum bisa pergi dari black hole. Beralih ke Nari yang menanyakan gambar-gambar yang Doyun lihat. Apakah itu benar, murid dari kelas 1-3? Doyun mengiyakan soal itu. Sepertinya, Nari punya teman di kelas 1-3. Soalnya, dia tampak panik dan mengechat anak di kelas itu untuk menanyakan kondisinya. Tapi kan tidak ada sinyal, bro. Lalu terakhir, si Jian membuat kesimpulan dan meminta perhatian ke teman-temannya. Dia menyimpulkan monster yang mengejar suara. Dia pikir itu bukan soal suara. Jadi, dia kira itu ada hubungannya dengan aturan sekolah. Nah, jika benar, kalau itu soal peraturan sekolah, bukankah berbahaya jika kita masuk ke kelas lain? Dan terakhir, dari ucapannya Jian itu, muncullah keraguan untuk meneruskan rencana membuat peta. Dan episode kali ini pun sudah selesai. Nantikan episode menegangkan lainnya hanya di Nida di Film. Bye-bye.